Benar Tiara? Bisa? Ya, sudah Mas, sudah bisa. Oke, silakan mulai pas jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak dosen yang sudah hadir. Selamat pagi juga kepada Mas-Mas dosen pembimbing dan juga Mas-Mas dosen penguji. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, Mas Amega dan juga Mas Doni yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi tugas akhir saya ini. Perkenalkan, nama saya Tiara Martia Salsabila, 122-18-090 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Evaluating Future Oil Inflow Performance Relationship between Proposed Method and Eichner's Method. Next. Pada presentasi kali ini dibagi menjadi 6 bagian, mulai dari introduction, basic theory, metodologi, results and discussion, conclusion, dan juga referensi yang saya pakai pada tugas akhir kali ini. Lanjut. Sesi pertama, pendahuluan. Seiring berjalannya waktu, tekanan di dalam reservoir menurun akibat depresi, yang berarti kemampuan reservoir untuk mengalirkan fluida minyak juga menurun. Oleh karena itu, untuk memprediksi performa reservoir pada masa mendatang menjadi penting untuk perencanaan dan pengembangan dari reservoir. Studi ini berfokus pada unconventional reservoir yang memiliki permeabilitas rendah, dan permeabilitas rendah ini mempengaruhi waktu dari reservoir untuk mencapai waktu stabil. Untuk menghitung IPR pada kondisi sekarang, digunakan metode yang diusulkan oleh Liviana pada penelitian sebelumnya. Liviana mengusulkan sebuah metode untuk memprediksi stabilized inflow performance pada unconventional reservoir. Untuk membangun kurva IPR pada kondisi sekarang, Liviana menggunakan metode yang diusulkan oleh Rollins dan Selhard dengan persamaan yang dapat dilihat pada layar. Next. Dalam menghitung IPR pada kondisi masa depan, Eichner mengusulkan sebuah persamaan dengan mengasumsikan deliverability eksponen bernilai sama dengan 1. Alih-alih menggunakan multi-point test, Eichner menggunakan one-point test untuk menghitung nilai laju alir maksimal di masa mendatang untuk tekanan reservoir yang dipilih. Kemudian, nilai dari AOF yang didapatkan dari IPR pada masa sekarang digunakan untuk menghitung future IPR dengan menggunakan persamaan dari metode usulan dan dibandingkan dengan metode Eichner. Metode usulan didasarkan pada tingkat depresi yang berbeda untuk kumulatif produksi per IP dengan melihat hubungan antara laju alir pada kondisi sekarang dan laju alir di masa mendatang. Untuk memvalidasi metode mana yang memberikan hasil yang akurat dalam future IPR, metode dari Soekarno digunakan untuk perbandingan dengan metode usulan dan metode Eichner. Next. Tujuan dari studi ini yang pertama, untuk menentukan metode yang dapat digunakan untuk memprediksi future IPR pada unconventional reservoir. Yang kedua, untuk mengevaluasi perbedaan hasil dari absolute overflow yang dihitung menggunakan metode usulan dan metode Eichner. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan metode mana yang memberikan hasil yang akurat untuk future IPR dibandingkan dengan metode yang sudah ada, yaitu metode Soekarno. Yes. Kedua, basic theory. Yes. Seperti yang kita tahu, pola aliran di dalam reservoir umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah transient flow, di mana tekanan di dalam reservoir belum mencapai batas dari reservoir. Yang kedua, pseudo steady state flow atau bisa disebut juga semi steady state flow, diartikan dengan tekanan di setiap reservoir memiliki laju penurunan yang sama terhadap waktu. Kemudian untuk steady state flow adalah kondisi aliran di mana tekanan di setiap titik reservoir tetap terhadap waktu. Lanjut. Next.
Untuk menghitung future in performance relationship, metode yang digunakan adalah metode Eigner dan metode Soekarno. Eigner menggabungkan metode dari Vetkovic dengan menetapkan nilai dari variability eksponen sebesar 1 dan mendapatkan persamaan yang dapat dilihat pada layar di sebelah kiri. Lalu Soekarno juga mengusulkan sebuah persamaan untuk menghitung future IVR dengan melihat hubungan antara laju alir maksimum di kondisi sekarang dengan kondisi masa mendatang untuk berbagai nilai API, dan persamaannya dapat dilihat di sebelah kanan pada layar. Next. Untuk menentukan waktu stabilitas dari reservoir ini dapat ditentukan dengan berbagai bentuk. Namun umumnya waktu stabilitas yang dimaksud ini adalah ketika laju alir telah memasuki aliran steady di mana sudah mencapai dari batas reservoir. Dan persamaan yang digunakan untuk menghitung waktu stabil adalah menggunakan persamaan yang disuruhkan oleh Choudhury. Next. Section 3, metodologi. Next. Next. Ini adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas akhir. Dengan pertama-tama digunakan studi literatur, kemudian menyiapkan data untuk simulasi, kemudian dari data yang sudah disiapkan, dilakukan reservoir modeling dan simulation menggunakan software komersial, lalu dari hasil yang didapatkan ditentukan waktu stabil dari reservoirnya dengan melihat hasil dari simulasi dan juga divalidasi oleh waktu stabil yang itu menggunakan persamaan Choudhury. Kemudian dilakukan berbagai macam kasus dengan sensitivitas well production rate. Untuk selanjutnya dilakukan simulasi untuk isochronal test. Dari hasil simulasi, data akan diolah dan kemudian akan digunakan untuk membangun kurva IPR pada kondisi sekarang menggunakan metode yang diusulkan oleh Lipiana pada studi sebelumnya menggunakan data transient. Dari IPR yang dibangun akan mendapatkan nilai AOF pada kondisi present. Kemudian, hasil dari berbagai kasus untuk sensitivitas berbagai nilai well production rate akan diplot terhadap antara laju alir pada masa mendatang terhadap laju alir maksimum pada masa sekarang dengan tekanan reservoir di masa mendatang dibandingkan dengan masa sekarang. Dan akan dihasilkan sebuah hubungan menggunakan power regression dan exponential regression. Lalu persamaan yang didapatkan akan digunakan untuk membangun feature IPR, dan selanjutnya hasil yang akan didapatkan akan dianalisis, kemudian dibuat kesimpulan dan selesai. Next. Simulasi reservoir yang dilakukan pada studi kali ini menggunakan tipe reservoir yaitu unconventional reservoir yang memiliki probabilitas yang rendah. Tabel pada sebelah kanan di layar ini adalah tabel untuk berbagai nilai probabilitas yang rendah yang digunakan dari beberapa studi yang sudah dilakukan sebelumnya, dan dari tabel inilah yang dijadikan dasar untuk data yang digunakan dalam simulasi reservoir. Next. Reservoir model yang digunakan adalah berbentuk radial dengan ukuran 20/8x100 dengan porositas sebesar 10%. Tekanan untuk kedalaman di atas reservoir berada di kedalaman 5.000 feet dengan tinggi 200 feet. Kemudian tekanan reservoir di kedalaman 5.000 feet adalah 2.330 psia dengan tekanan sebesar 200 Fahrenheit. Reservoir yang digunakan ini adalah reservoir homogen dengan permeabilitas sebesar 1 milidarcy dan dengan API gravity sebesar 44 API. Next. Sumur produksi terletak di tengah reservoir dengan radius pengurasan sebesar 1.600 feet. Sumur diproduksi dengan laju alir konstan sebesar 25 barrel per day. Sumur akan ditutup selama 20 hari pertama, lalu dibuka selama 20 tahun untuk melihat tingkat deplesi dari kumulatif produksi per oil in place, dan selanjutnya akan tutup kembali selama 4 tahun. Software komersial digunakan adalah CMG IMAX. Next.
Dalam menentukan waktu stabil dari reservoir, plot yang dilakukan adalah tekanan dasar sumur dan juga waktu. Ketika gradien tekanan dasar sumur terhadap waktu ini mulai memiliki hubungan yang linear, maka aliran sudah steady state dimulai. Dan hal ini juga divalidasi dengan menggunakan perhitungan dari Chaudhry. Plot dari hasil tekanan dasar sumur dan waktu dapat dilihat pada layar. Next. Berbagai kasus dilakukan dengan memvariasi dari well production rate dan dapat dilihat beberapa kasus yang dibuat ini pada tabel di sebelah kanan. Dari sensitivitas well production rate ini dilakukan untuk mendapatkan kondisi present dan kondisi future dengan membandingkan recovery factor yang didapatkan. Recovery factor dari setiap kasus ini merepresentasikan tingkat depresi dari kumulatif produksi per oil in place. Dan untuk tingkat depresi yang lebih tinggi, tekanan reservoirnya akan menurun dan juga seiring dengan kumulatif produksi yang meningkat. Next. Sebelum membangun IPR pada kondisi mendatang, harus diketahui terlebih dulu IPR pada kondisi sekarang. IPR pada kondisi sekarang dibangun dengan menggunakan metode Rawlins yang membutuhkan nilai dari deliverability exponent N dan juga flow coefficient. Nilai dari deliverability exponent N dihitung menggunakan persamaan Johnston and Lee dengan menggunakan isokronal data yang didapatkan dari berbagai macam laju alir untuk durasi waktu tertentu. Dari perhitungan menggunakan persamaan Johnston and Lee alir dengan pressure square seperti yang terlihat pada layar, dan hasil yang didapatkan memiliki hasil yang sama yang dapat dilihat pada pada slide setelah ini. Next. Nah, ini adalah hasil perhitungan untuk durasi tertentu dalam perhitungan menggunakan persamaan Johnston and Lee, dan hasil dari deliverability exponent ini rata-rata dan mendapatkan nilai 0,92. Nilai yang telah didapatkan ini akan digunakan untuk menghitung nilai dari stabilized flow coefficient. Next. Stabilized flow coefficient dihitung dengan menggunakan metode dari Hazen and Kazemi yang data transient. Nantinya akan didapatkan hubungan antara stabilized flow coefficient dan juga waktu stabil. Dalam menghitung stabilized flow coefficient ini digunakan persamaan yang dapat dilihat dari layar. Ini adalah persamaan yang dihasilkan dari metode Rawlins tersebut. Lalu dengan menggunakan isokronal data tes yang sama dengan penentuan deliverability exponent N, nilainya nanti akan diplot terhadap durasi waktu yang digunakan dan hubungan yang didapatkan terlihat pada layar. Next. Dari hasil berbagai macam kasus laju alir yang sudah disimulasikan, hasil yang didapatkan nantinya akan diolah dan simulasi yang digunakan menggunakan CMG IMAX dengan laju alir yang next. Lalu dari berbagai hasil yang telah didapatkan tadi diplot antara laju alir maksimum pada kondisi mendatang dibandingkan dengan kondisi sekarang, dan juga tekanan reservoir pada kondisi mendatang dibandingkan dengan tekanan reservoir pada kondisi sekarang. Lalu didapatkan hubungan antara laju alir dan juga tekanan reservoir ini dengan menggunakan power regression, dan persamaannya dapat dilihat pada layar. Next. Selain itu, dilakukan juga pendekatan yang lain dengan menggunakan hubungan eksponensial antara laju alir dan tekanan reservoir, dan didapatkan persamaan seperti terlihat pada layar. Next. Session 5, Results and Discussion. Next. Ini adalah perbandingan hasil untuk nilai absolute open flow. Jadi yang pertama, pada IPR present dengan menggunakan metode yang diusulkan oleh Liviana, didapatkan nilai deliverability exponent N sebesar 0,92,
stabilized sebesar 0,08 dan stabilized time yang dihitung menggunakan persamaan Chowdhury sebesar 1010 jam atau 43 hari. Dan didapatkan nilai AOF sebesar 221 barrel per day. Dari parameter-parameter yang telah didapatkan ini kemudian digunakan untuk membangun IPR pada kondisi sekarang menggunakan metode Rawlins dan didapatkan plot yang terlihat pada layar. Hasil yang didapatkan dengan metode Liviana untuk menstabilisasi data transien didapatkan hasil AOF sebesar 220,99 atau dapat dibulatkan jadi 221 barrel oil per day, sedangkan ketika menggunakan metode Vogel untuk data transien didapatkan hasil sebesar 545,619 barrel per day. Dapat dilihat perbedaan dari kedua metode ini menghasilkan perbedaan cukup besar karena Vogel masih menggunakan data transien, sedangkan Liviana telah menstabilisasi data transien. Next. Dari hasil yang didapatkan pada IPR pada kondisi sekarang digunakan untuk menghitung nilai absolute open flow pada kondisi mendatang dengan menggunakan persamaan yang didapatkan dari hubungan menggunakan power regression. Ketika tekanan reservoir diasumsikan turun menjadi 1.500 psi, nilai AOF yang didapatkan dengan metode usulan dan dibandingkan dengan metode Eknier ini memiliki perbedaan yang cukup besar, yaitu sebesar 49,7% dengan kurva IPR future-nya terlihat pada layar di sebelah kanan. Next. Dengan berbagai macam tekanan reservoir di masa mendatang, perbedaan nilai antara metode usulan dan metode Eknier ini memiliki perbedaan yang cukup besar ketika tekanan reservoir semakin turun. Dapat dilihat untuk tekanan reservoir yang paling rendah 1.200, perbedaan dari kedua metode ini sebesar 80,86%. Next. Selanjutnya, untuk memvalidasi hasil dari kedua metode yang sudah dilakukan perhitungan tadi, digunakan metode Soekarno untuk menghitung future IPR. Dan didapatkan future IPR dari metode Soekarno ini AOF-nya sebesar 52,6 barrel per day. Dan perbedaan dari metode usulan dengan metode Soekarno ini sebesar 22,7%. Sedangkan untuk metode Eknier dan metode Soekarno memiliki perbedaan sebesar 22%. Next. Dengan menggunakan metode usulan dengan pendekatan yang lain, yaitu menggunakan exponential regression, didapatkan persamaan sebagai berikut. Dari persamaan tersebut, kemudian dihitung nilai laju alir maksimum pada kondisi mendatang, dan juga dibandingkan dengan metode Soekarno untuk berbagai macam nilai tekanan reservoir. Dapat dilihat dari berbagai macam nilai tekanan reservoir ini, perbedaan dari Soekarno dan juga metode usulan yang baru memiliki rentang perbedaan yang kecil dan masih dapat ditoleransi karena hanya sebesar 1 hingga 3%. Berbeda dengan metode usulan dengan pendekatan menggunakan power regression dibandingkan dengan Eknier itu, ketika tekanan semakin turun maka perbedaan juga semakin besar. Next. Ini adalah kurva dari future IPR menggunakan ketiga metode ketika tekanan reservoir diasumsikan turun sebesar 1.500 psi. Dapat dilihat pada tekanan reservoir yang masih tinggi, ketiga metode masih menunjukkan nilai yang hampir mirip. Namun ketika tekanan semakin turun, Eknier mulai over optimistic terhadap nilai laju alir yang dihasilkan. Next. Kemudian conclusion and recommendation. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yang pertama, metode usulan dapat digunakan untuk memprediksi future IPR itu menggunakan persamaan dengan hubungan eksponensial antara yang didapatkan dari plot antara laju alir dan tekanan reservoir pada kondisi mendatang dibandingkan dengan kondisi masa sekarang berdasarkan tingkat deflasi yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan nilai AOF future menggunakan metode usulan dengan hubungan yang linear dibandingkan dengan Eknier memberikan perbedaan yang besar, yaitu 49,7% ketika tekanan reservoirnya turun menjadi 1.500. Sedangkan
menggunakan metode usulan yang baru dengan hubungan yang eksponensial itu memiliki perbedaan sebesar 19,89%. Yang ketiga, metode usulan dengan hubungan yang eksponensial dengan persamaan sebagai berikut memberikan hasil yang mendekati dengan nilai AOF pada kondisi mendatang menggunakan metode Eichner maupun menggunakan metode Soekarno. Next. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan data lapangan dan juga sensitivitas dari berbagai nilai permeabilitas dan porositas untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ya. Next. Ini adalah referensi yang digunakan pada penelitian kali ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, good. Ini pas ya, 10.20.